Puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami masih merasakan kasih-Mu hingga saat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa urapan yang baru tetap menjadi bagian kami. Ambil alih Tuhan setiap hati dan pikiran kami Bapa, sehingga Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu untuk memberikan yang terbaik ke hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami Bapa. Biar Tuhan kuasa-Mu bekerja di tempat ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau ajaib dalam hidup kami. Mari kita angkat suara kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hampiri tahta-Mu Bapa di hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, merendahkan diri kami. Karena kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami Bapa. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya
tinggikan nama Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Yesus, kami menyembah dalam roh dan kebenaran, kami sembah Yesus, memuliakan namamu, meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan selamanya, biar berkenan di hatimu. Pujian kami ya Bapa sebagai persembahan bagimu, biar manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biar pagi ini pengurapan-Mu Bapa yang memberi kekuatan, yang menyembuhkan setiap penyakit kami, yang memulihkan. Haleluya, haleluya. Saat kami tinggikan-Mu, Engkau hadir, Kau bertata dalam pujian kami. Haleluya, sembah pujian kami di hadapan-Mu, biar menjadi rupa yang harum bagimu. Kau masih tetap menguatkan kami hingga saat ini Tuhan Yesus, karena kami masih tetap menaruh pengharapan kami hanya kepada-Mu Bapa. Biarlah pagi ini kami merasakan kemerdekaan daripada Tuhan, sehingga kami dibebaskan dari segala kekhawatiran dan ketakutan ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah bersama-sama dengan kami untuk melewati setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Baik Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah, Engkau menjamah satu persatu dengan kuasa-Mu. Engkau memberikan
makin berkemenangan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Biar sukacita pujian menjadi bagian kami, sehingga Tuhan kami boleh menari, melompat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap bersukacita. Kita yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara boleh bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama bersukacita pagi hari ini. Semua kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini yang menjadi kekuatan kami hanya Engkau Yesus. Pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan kami tetap percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau perkatakan Yesus Engkau ajaib dalam hidup kami. Yesus Engkau selalu ada dalam setiap langkah kami Bapa. Tuhan siapkan setiap hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Biar firman yang hidup menjadi kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu kami mau melayani Engkau. Karena kekuatan dari-Mu kami boleh melayani Engkau. Sekalipun di dalam situasi yang sulit, sekalipun di dalam banyak pergumulan, dalam banyak kesedihan kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apa yang kami lakukan biarlah memuliakan Engkau. Hamba akan berbicara, Engkau yang mengurapi, berkati mulut bibir hamba, supaya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Oke, tema kita bulan ini adalah keluarga. Sehingga saya akan berusaha untuk menyesuaikan dengan tema bulan ini, yaitu tentang keluarga. Meskipun saya tahu saya bukan orang yang cukup berpengalaman di dalam keluarga, karena saya sadar saya belum menikah, saya belum punya anak, dan apapun itu saya belum tahu apa-apa. Tetapi saya kembali percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun orang. Roh Kudus selalu menuntun orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga Dia terus memberikan hikmat kepada kita. Sehingga saya sering mengatakan kepada kita bahwa teologi itu adalah hikmat untuk hidup. Bicara tentang kehidupan yang dilanda banyak masalah, teologilah menjadi solusi bagi kita untuk berpikir jernih. Di saat keluarga itu sudah tidak harmonis lagi, maka teologi pun menjadi jawaban. Tetapi yang menjadi masalahnya, orang Kristen tidak mau disentuh oleh hal-hal yang bersifat rohani atau teologi itu sendiri. Sehingga tidak heran banyak sekali keluarga Kristen itu dilanda banyak masalah, bertahun-tahun lamanya tidak selesai. Bukan karena Tuhan membiarkan, tetapi terkadang kita sendiri sebagai orang Kristen tidak mengerti apa itu pernikahan Kristen, apa itu keluarga Kristen. Bahkan Alkitab itu sangat jelas mengatakan di dalam Matius 5, khotbah Yesus di bukit, itu bagaimana dia mengatakan, kamu dengar firman, jangan berzina. Tetapi Tuhan menambahkan, di dalam keluarga Kristen bukan hanya sekedar berzina. Pada saat kamu melihat perempuan lalu kamu menginginkan, kamu sudah berzina dalam hati. Nah, Alkitab begitu mengatakan. Dan selanjutnya di dalam Matius 5 ayat 20 itu dia mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di dalam itu apa? Dalam konteks Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang memiliki banyak masalah, termasuk keluarga. Oleh karena orang Israel diizinkan untuk bercerai, sehingga Tuhan itu mengatakan juga tidak boleh cerai. Bahkan Alkitab itu mengatakan kecuali karena zina. Tetapi kecuali ini pun bisa diartikan bahkan. Oleh karena apa? Cerita itu sendiri tidak mendukung tentang perceraian. Oleh karena apa? Alkitab mengatakan Allah membenci perceraian. Nah, kita membuka Alkitab kita dari Kejadian ayat 12. Kejadian ayat 12 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20 saya akan bacakan kepada kita. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham.
Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istri dan segala kepunyaannya. Di dalam pernikahan Kristen, seringkali kita itu melihat banyak orang Kristen yang selingkuh. Bahkan ada yang terang-terangan selingkuh di hadapan istrinya, di hadapan suaminya. Dan ketika ditanya, siapa itu? Secara terang-terangan juga mengatakan, oleh karena apa? Hilangnya keharmonisan di dalam keluarga Kristen. Kenapa? Mungkin waktu mereka pacaran semuanya itu baik-baik saja. Atau kalau anak zaman sekarang itu tinggal WA, kamu udah makan belum? Kamu makan nanti sakit. Jadi sangat manis kelihatannya di dalam hubungan awalnya. Tapi siapa yang tahu bahwa manusia selalu memiliki ketidaksempurnaan, sehingga sifat aslinya itu tidak pernah ketahuan. Nanti kalau sudah menikah itu baru ketahuan siapa dia sebenarnya. Sehingga menjadi keluarga Kristen pun kita harus tahu bahwa orang yang siap untuk menjadi keluarga Kristen adalah orang-orang yang benar-benar mau diubahkan Tuhan. Masalahnya apakah semua orang Kristen mau diubahkan Tuhan? Bagaimana kehidupan seksnya? Baik suami maupun istri. Bagaimana sebelum dia menikah? Apakah kehidupan seksnya baik-baik saja? Atau mengalami masalah? Atau bahkan mengalami hypersex? Sehingga istrinya itu mungkin kaget, wah suaminya begini. Atau suami itu kaget, wah istrinya begini. Sehingga tidak puas hanya satu pasangan saja. Nah ini dialami orang Kristen. Dan bahkan saudara, kalau kita melihat selebriti, ada yang menceraikan suami oleh karena apa? Dia sadar ternyata suaminya itu mungkin gay. Tidak sadar. Sehingga sebenarnya perlu pengenalan. Itu sebabnya konseling pranikah itu sangat penting di dalam Kekristenan. Oleh karena apa? Untuk mengetahui, meminimalisir hal-hal yang terjadi di depan. Nah, kembali kita kepada apa yang kita baca tentang Abram ke Mesir dengan istrinya. Apa yang ada di dalam? Nah, tema yang saya berikan adalah pergumulan keluarga Kristen. Pergumulan keluarga Kristen. Oleh karena apa? Di dalam keluarga itu, terkhususnya keluarga Kristen, selalu timbul masalah yang tidak lain selain seks, selain ekonomi, selain perasaan. Semuanya timbul di dalam. Bahkan istri itu mungkin nggak tahu suaminya cemburu, atau suami tidak tahu istrinya sakit hati. Karena kenapa? Tidak mengenal suaminya sebelum menikah. Sehingga ini yang menjadi masalah. Kenapa selalu seringkali terjadi hal-hal yang tidak disangka. Oleh karena apa? Tidak ada pengenalan. Dan mungkin orang Kristen itu, keluarga Kristen itu, ketika dia pacaran, dia mengalami kebosanan. Dia menikah hanya sekedar supaya punya istri. Waktu saya pulang kemarin ke Sulawesi, satu hal yang saya pesan langsung kepada adik saya karena dia sudah mendahului saya menikah. Saya bilang, apakah pernikahan akan menjadikan kamu lebih baik? Belum tentu. Bagaimana kehidupan seks? Mungkin sekarang istrimu itu kamu anggap cantik, nanti sewaktu-waktu dia bisa jadi pembantu kamu lihat, nggak ada hati, nggak ada niat untuk melihatnya, sehingga untuk dekat kepada dia pun rasanya ilfil. Oleh karena apa? Perasaan manusia ini hanya sebentar saja. Ketika dia melihat paras pacarnya yang nanti akan menjadi istrinya itu sangat baik, tetapi waktu menjadi istrinya dia mulai bosan, sehingga dia mulai mencari yang lain. Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Abraham yang dikatakan Bapak orang beriman? Apakah beres kehidupannya? Kalau kita melihat di dalam cerita ini, apa yang menjadi masalahnya? Kalau kita lihat mereka disuruh pergi, itu bukan penghormatan, mereka disuruh pergi walaupun mereka mendapat banyak sekali kambing domba, keledai, dan budak-budak yang diberikan orang Mesir. Tetapi
Tetapi ada masalah yang dilakukan oleh Abraham. Apa itu? Nah, perhatikan di ayat yang ke-10 ke-11 dikatakan begini. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik panasnya. Memang Sarai ini digambarkan sebagai orang yang cantik. Bahkan di dalam artikel-artikel lainnya itu sangat dijelaskan bahwa ketika perempuan biasa disandingkan dengan Sarai, itu kelihatan kata kasarnya, orang Yahudi itu kasar mungkin ngomongnya. Kelihatan perempuan biasa seperti monyet. Seperti itu. Oleh karena apa? Saking cantiknya si Sarai. Tetapi siapa yang sangka perempuan yang cantik dikorbankan Abraham. Nanti kalau mereka datang, kalau kita sudah sampai ke Mesir, bilang kau adikku. Kenapa? Ada unsur kepentingan sendiri yang dilakukan Abraham sebagai suami. Kenapa? Perhatikan ya, dia kata begini. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku. Kembali kepada dirinya. Yang dipentingkan Abraham sebenarnya apa? Keluarganya waktu itu dia membawa pergi ke Mesir, atau dirinya sendiri? Dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Akunya ini loh nanti mati. Sehingga dia rela perempuan yang cantik istrinya itu mau ditidurin raja. Ada apa? Kepentingan diri sendiri. Jadi sebenarnya apa masalahnya di dalam Kristen? Apakah keluarga? Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia? Tidak ada masalah itu. Yang menjadi masalah apa? Pribadi. Percuma kita membangun mesbah doa, sedang kita terus menginginkan hal-hal yang duniawi, maka terus menerus masalah itu akan terus menyeret kita. Oleh karena keinginan. Makanya saya sering berkata, itu Hegel itu pernah berkata, sejarah manusia itu sejarah keinginan. Kenapa terjadi perang dunia 1 dan 2? Itu karena keinginan. Kenapa terjadi penjajahan pemerintah Nazi? Karena keinginan. Semuanya yang dilakukan manusia itu karena keinginan. Dan mungkin ada orang yang menikah karena menginginkan seks saja, sehingga cinta kasih Allah itu tidak hadir di dalam keluarga. Jadi pernikahan tidak mengubah manusia. Pernikahan tidak mengubah manusia. Yang mengubah adalah Tuhan. Ketika kita membiarkan roh itu mengubah kita. Percuma kita mengharapkan keluarga Kristen itu baik saja, namun pribadi kita sendiri baik sebagai istri, suami, maupun anak tidak pernah sampai kepada pergumulan bersama Allah. Sehingga orang Kristen itu harus tahu bahwa dia harus bergumul dengan Allah. Abraham yang dikatakan bapak orang beriman, apakah dia tidak memiliki masalah besar? Bagaimana dengan istrinya? Apakah istrinya menghormati firman Tuhan yang datang kepada dia? Nanti kau punya anak. Itu si Hagar tiduri dia. Sarah tidak menghormati suaminya sebagai yang mendengarkan firman Tuhan tentang keturunan itu yang dijanjikan. Sarah tidak menghormati. Oleh karena apa? Yang dia pikirkan adalah keadaan dan budaya sesaat. Oleh karena apa? Ketika dia tidak mendapat anak, boleh memang menikahi, boleh memang tidurin budak, dan nanti anak itu menjadi anaknya. Ini budaya. Dan dia terjebak dengan budaya tidak terikat dengan janji Allah. Lalu selanjutnya saudara perhatikan. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Lagi-lagi akunya. Katakan engkau adikku, supaya aku. Jadi sebenarnya Abraham ini fokus kepada Sarai dengan dia, atau fokus kepada dirinya sendiri? Dia fokus kepada keamanan dirinya sendiri, tanpa memikirkan bahwa Sarah merupakan bagian dari kehidupan. Demikianlah manusia bukan lagi dua, tetapi kan satu. Sehingga harus satu rasa. Apa yang dialami suami? Apakah kamu mampu untuk bisa bergumul di dalam pergumulan suami? Apa yang dialami istri? Apakah kamu
kamu mampu masuk ikut merasakan pergumulan istri atau anakmu atau orang tua. Bagaimana keluarga Kristen menggumuli? Apakah kita sampai kepada pergumulan tentang itu? Nyatanya yang dikatakan Bapak orang beriman pernah terjebak dengan kepentingan diri sendiri. Bahkan dia mengatakan, waktu Tuhan mengatakan, kamu tahun depan nanti itu kamu akan punya anak. Apa kata Abraham? Saya ini sudah tua, istri saya lagi yang mati haid. Dia meremehkan kehidupan seks. Ketika Sarai mati, dia menikah dengan keturah, memperoleh keturunan banyak. Ini apa? Dia meremehkan seks. Oleh karena apa? Manusia sering kali meremehkan dosa, sehingga dia jatuh dengan dosa yang diremehkan. Tidak ada satu manusia pun yang kebal dengan dosa, sehingga kita perlu bergantung kepada Allah. Dikatakan bahwa Kristus itu adalah kepala gereja, dan digambarkan suami itu sebagai kepala rumah tangga, Yesus itu sebagai kepala gereja. Ini sebenarnya ada apa? Yesus selalu erat berhubungan dengan hukum Taurat, sehingga di dalam kekristenan pun, di dalam keluarga Kristen harusnya bergumul dong. Bagaimana hukum Taurat itu berbicara? Jangan mengucapkan saksi dusta, tapi kamu membohongi suamimu mungkin, tapi kamu membohongi istrimu mungkin. Jangan berzina, tapi kamu melupakan istrimu mungkin di rumah, atau suamimu yang di rumah kamu lagi sibuk. Kamu sibuk. Di dalam psikologi orang Kristen, manusia itu memiliki 2 kali masa pubertas. Yang pertama itu umur 13, bahkan 12, 10 tahun pun ada yang sudah puber. Nanti di umur 30-an menginjak 40 sampai 45 seperti itu, ada masa puber lagi. Yang mungkin ketika masa pubernya itu datang, itu istrinya saat lagi jelek-jeleknya, sudah punya anak banyak, lagi bongsor-bongsornya bodinya. Dia melihat orang di luar sana, timbul gitu semua. Merupakan pergumulan bagi kekristenan. Tuhan bilang jangan berzina, tapi pada saat kamu memikir saja, kamu sudah berzina. Tapi apa yang dilakukan orang Kristen? Apakah hanya sekedar memikir? Kenapa banyak perceraian? Oleh karena perselingkuhan sampai kepada jatuh dalam dosa perzinahan. Karena orang Kristen tidak bergumul bersama Allah. Bagaimana dengan Abraham? Ya memang Allah menyertai dia, sehingga dia juga tetap, karena janji itu tetap ada, sehingga Ishak diberikan kepada dia. Dan dia mau memberikan Ishak. Bahkan di dalam Ibrani 11 itu dikatakan karena iman Abraham itu ngapain? Mempersembahkan anaknya. Apakah ini terjadi dalam satu waktu saja? Abraham itu mengalami proses untuk sampai kepada iman yang sesungguhnya. Apa itu iman? Apakah iman mengharapkan sesuatu terjadi dalam diri kita untuk mengubah keadaan? Bukan. Kalau kita memperhatikan di dalam Ibrani 15, Ibrani 11, itu sangat jelas. Bukan keadaan yang berubah lalu Abraham beriman, bukan keadaan yang berubah lalu Nuh membuat bahtera, tetapi dia membuat bahtera dulu, lalu keadaan berubah. Sehingga iman itu bukan apa yang kita lihat dari luar, tetapi bagaimana iman itu lahir timbul di dalam hati kita oleh karena anugerah Allah, sehingga membuat semua itu berubah. Jadi masalahnya apa? Jangan kita katakan kita orang beriman, sedangkan keluarga kita tidak sampai kepada kehendak Allah. Nah ini pergumulan orang Kristen, pergumulan keluarga Kristen harusnya sampai kepada menyentuh kehidupan yang bobrok seperti itu. Sudahkah kamu mengenal bagaimana? Sudahkah kamu mengenal suamimu dengan baik? Mengenal istrimu dengan baik? Bagaimana kehidupan seks suamimu? Bagaimana kehidupan seks istrimu? Bagaimana perasaannya? Bagaimana kemauannya? Yang harusnya kamu harusnya tahu. Bagaimana perasaan perempuan kalau suaminya serahkan kepada orang untuk kepentingan dirinya? Sakit. Bagaimana perasaan saya? Nah, kita memang nggak menceritakan. Tetapi bagaimana sih seorang perempuan diserahkan hanya untuk kepentingan suami? Itu
terjebak di dalam pernikahan saja, tetapi tidak benar-benar bersekutu di dalam Allah. Nah, orang Kristen harusnya sampai kepada persekutuan dengan Allah. Tetapi bagaimana kehidupan pernikahan saudara? Saya teringat waktu saya masih kecil, itu karena mama saya itu kurang bergaul dengan keluarga besar bapak saya, karena dia pemalu, bahkan sampai sekarang dia itu pemalu. Nah, Ibu Rus itu pernah tahu dengan bapak gembala, karena dia itu pemalu, sehingga dia tidak sanggup untuk bergaul dengan keluarga besar bapak saya. Keluarga bapak besar saya itu suka menjelek-jelekan dia saat saya masih kecil, karena saya belum tahu apa-apa, ya saya belum tahu respon. Tetapi saya mulai kembali flashback, bagaimana tindakan bapak saya? Apakah ada kepentingan dirinya? Dia hanya senyum mendengar istrinya diceramah, diceritakan. Lalu dia yang ngomong, sampai tutup rokok, om saya itu gak bisa isap rokok lagi ketika bapak saya ceramahin. Oleh karena apa? Dia bertanggung jawab sebagai seorang suami yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi justru Abraham yang dikatakan bapak orang beriman pernah mengalami ini. Dia sampai kepada kepentingan diri sendiri. Nanti kalau ini saya dibunuh loh, jadi kau bilang seperti ini, ya, karena demi saya kau harus diserahkan kepada Raja Firaun. Wah, ini apa? Apakah layak disebut bapak orang beriman? Dia belum layak sampai di situ, sehingga Tuhan memproses dia, sampai kepada pengujian puncak, di mana dia harus menyerahkan Ishak. Karena dia tahu keluarganya adalah milik Allah, bukan miliknya. Sehingga ketika Allah meminta untuk anak itu dikorbankan, dia tahu itu bukan hak dia. Jadi kalau saya melihat Abraham memiliki kewaspadaan, memiliki persiapan, dan memiliki jiwa yang memimpin pada saat dia bahaya. Pada saat dia bahaya, dia mulai waspada. Wah, nanti saya dibunuh. Sehingga dia mulai mempersiapkan. Nanti kau bilang kau adikku, memang benar dia adiknya. Lalu dia memimpin istrinya supaya istrinya itu mengatakan sesuai dengan keinginannya. Oleh apa? Kepentingan diri sendiri. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jadi ini menjadi ayat senjata bagi istri-istri. Tetapi kalau dibalik lagi bagaimana? Hai istri-istri, hormatilah suami. Apakah bisa? Ini sesuatu yang timbal balik yang tidak bisa dipisahkan. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Ini tidak bisa dipisahkan. Ini sesuatu yang sangat berkaitan, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pergumulan Kristen itu sampai kepada itu, sehingga apa yang menjadi puncak dari pergumulan Kristen, yaitu pengenalan akan Allah. Benarkah kamu itu mengenal Allah dengan baik? Benarkah kamu itu bergumul dengan kehidupanmu supaya keluargamu itu diubahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun? Karena apa? Iman bukan timbul dari apa yang kita lihat saja, tapi iman timbul dari hati yang diberikan Allah untuk percaya, taat. Karena iman bicara tentang obedience, ketaatan. Apakah kau taat mempertanggungjawabkan keluarga? Apakah kau taat dengan hukum Taurat yang Tuhan berikan? Supaya kau lakukan. Hukum Taurat tidak mempermudah kita, tetapi hendaknya hukum Taurat hidup berdampingan dengan iman, supaya iman itu menjadi sempurna. Jadi yang dibutuhkan dalam keluarga besar bukan lagi masalah kau harus memperbaiki itu, tetapi bagaimana iman itu mengubahkan dirimu, baik engkau sebagai istri, baik engkau sebagai suami. Dan bahkan di dalam Amsal 29 ayat 15 dikatakan, itu anak yang dibiarkan akan mempermalukan ibunya. Sehingga di dalam kekristenan pun harus sampai kepada pendidikan anak yang benar. Mungkin kau pikir anakmu ketika kau berikan duit itu sudah cukup. Sebenarnya dia membutuhkan yang lebih, yaitu didikan. Kenapa? Cambuk dan teguran mendatangkan hikmat dan akal. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya.
Bagaimana kau mendidik anak? Bagaimana tanggung jawabmu terhadap suami dan anak? Bagaimana tanggung jawabmu terhadap istri dan anak? Bagaimana tanggung jawabmu sebagai anak? Nah, orang Kristen itu harus sampai pergumulan seperti ini. Dan kita lihat bapak orang beriman saja, bapak kita Abraham, pernah mengalami kegagalan. Sehingga kita belajar. Oleh karena proses yang dia lewati, itu mampu membuat dia menjadi saksi. Jadi keluarga Kristen harus sampai kepada pergumulan, bukan sekedar cinta-cintaan waktu pacaran manis-manis, waktu nikah rasanya aduh saya mau cari yang lain, aduh saya mau cari yang lebih cantik, lebih pengertian. Tidak ada. Nah, saya tidak suka dengan film drama Korea, tapi saya sedikit-sedikit mulai mempelajari cerita-cerita. Ada orang yang menikah, dia hancur, suaminya selingkuh, lalu dia nikah lagi, tapi sama seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya apa? Apakah masalahnya keluarga itu nggak beres? Bukan, bagaimana kau siap memiliki kesiapan mental, memiliki iman yang kuat untuk menghadapi keluarga, memperbaiki keluarga itu. Jangan tuntut orang lain untuk mengubah engkau, jangan tuntut orang lain untuk berubah, tetapi tuntutlah dirimu untuk berubah, sehingga lewat perubahan itu keluarga Kristen sampai kepada keluarga yang lain di hadapan Allah, menghormati suami, mengasihi istri, mendidik anak. Dan saudara, ayat yang terakhir kita baca, kita perhatikan di dalam Kejadian 26, katakan begini. Ayat 3. Tinggallah ia di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ini janji Tuhan terhadap Ishak, anaknya Abraham. Lalu kemudian di dalam ayat 7 dikatakan di ayat 6, ayat 7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Apa yang dilakukan bapak dilakukan lagi oleh anak. Bapak sudah berubah, anak masih seperti itu. Kenapa? Pendidikannya belum sampai kepada pemahaman anak. Karena Abraham pun masih sempat gagal, sehingga Ishak pun sempat gagal. Dia tidak mau mengakui itu istrinya. Demi apa? Kepentingan nyawanya. Bukankah istrimu itu satu, sehingga ketika engkau mati, istrimu pun harus mati? Ini bukan mati masalah, tetapi ini masalah satu rasa. Apakah engkau mau merasakan pergumulan suami istrimu? Apakah engkau mau merasakan pergumulan suamimu? Apakah engkau mau merasakan pergumulan anakmu atau orang tua? Jadi di dalam pergumulan keluarga Kristen, terpenting adalah tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kau mementingkan diri sendiri, maka keluargamu akan hancur. Ketika kau tidak mendidik anakmu secara rohani, maka dunia akan mendidik dia secara duniawi, sehingga makin besar malapetaka yang dialami keluarga Kristen. Oleh karena kita harus sampai kepada pergumulan. Apakah kita sudah bergumul? Bagaimana? Ini Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan membuat kita semakin mengerti bahwa keluarga Kristen tidak hanya sampai kepada pacaran, nikah, kenalan, pacaran, nikah, punya anak, selesai. Tetapi pernikahan Kristen hendaknya hidup di dalam pergumulan bersama Allah untuk terus memperbaiki. Yang utama adalah kehidupan pribadi, sehingga keluarga itu diubahkan lewat kehidupan pribadi, baik istri, suami, maupun anak. Kita berdoa. Hamba tidak sempurna Tuhan menyampaikan firman. Biarlah Engkau yang berbicara, ya Roh Kudus, di dalam hati kami, supaya kami tahu bahwa hidup keluarga Kristen tidak semudah apa yang kami pikirkan. Oleh karena banyak sekali kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan. Kami sadar kami tidak mampu, dan kami tahu mungkin di antara kami mau menggumuli setiap kehidupan kami, bahkan kehidupan seks kami yang mungkin Tuhan tidak kehendaki, dan kami terus melakukannya.
Dan kami tidak mau untuk berubah. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk berubah. Dan mungkin di antara kami, banyak kami yang mementingkan kepentingan diri kami, baik istri, anak, suami. Tuhan tolong ubahkan pribadi kami, supaya kami menjadi keluarga Kristen yang layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menjadi saluran berkat buat kita. Kiranya firman menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kita. Tiba akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur karena kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam studinya. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah hamba-Mu semakin hari semakin setia. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah Tuhan dalam keadaan ini kami tetap semangat, kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena di dalam keadaan apapun kami, Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu membimbing kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin hari semakin kuat, iman kami semakin hari semakin bertumbuh, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga jemaat-Mu. Biarlah kami Tuhan masing-masing bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Kami bertanggung jawab sebagai suami, sebagai istri bertanggung jawab, dan sebagai anak-anak juga boleh bertanggung jawab dalam keluarganya masing-masing. Sehingga keluarga kami, keluarga-keluarga yang setia terhadap pasangan kami masing-masing, dan terutama kami setia terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat keadaan sidang jemaat-Mu, dalam keadaan ekonomi sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa menopang kehidupan kami, sehingga dalam keadaan begini kami tidak akan jatuh. Kami tidak jatuh karena keadaan ini, tapi kami semakin kuat, kami semakin percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang masih bekerja. Tuhan, Engkau berkati. Biar dalam pekerjaan mereka senantiasa mengucap syukur atas apa yang mereka lakukan. Kami juga berdoa buat yang mungkin sudah tidak bekerja. Tuhan, Engkau tolong siapkan pekerjaan bagi mereka sesuai kemampuannya, sehingga kami melalui pekerjaan kami, usaha kami boleh diberkati, dan kami boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena ada orang-orang yang selalu berseru kepada-Mu di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Tuhan, Engkau tolong berikan kemampuan untuk dapat memerintah bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang selalu percaya kepada Tuhan, dan bangsa yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang bulan ini boleh berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mempertambahkan umur sidang jemaat-Mu, dan dalam keadaan itu Tuhan, biarlah iman kami juga semakin bertumbuh, semakin kuat, seiring dengan bertambahnya usia sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan
Tuhan Engkau berkati. Biarlah dalam pelayanannya Tuhan boleh tetap mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan Engkau berkati. Anak-anaknya juga Engkau berkati. Biarlah Tuhan dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya tetap mengandalkan Tuhan. Pantinya juga Tuhan Engkau berkati. Biarlah apa yang diperlukan Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat lingkungan kami. Engkau berkati RT RW Tuhan. Engkau berkati semuanya. Biarlah melalui pemerintahan tempat ini kami boleh tetap diberi kebebasan di dalam memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat gereja kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tetap menjagai kami Tuhan, sehingga biarlah melalui gereja kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa datang untuk beribadah kepada Engkau dan boleh menjadi terang buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Mari Kau berkati Tuhan usaha material mereka, usaha limbah mereka, usaha kontrakan mereka, usaha toko sembako mereka, usaha laundry mereka, dan berkati usaha-usaha yang lain yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan. Dan berkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, dan apapun yang mereka usahakan dikerjakan Tuhan buat segala sesuatunya. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan senantiasa mata rohanimu pada Dia, Yesus yang kita kenal, Yesus yang hidup, Yesus yang dalam perkara-perkara yang besar dan yang ajaib dalam kehidupanmu. Biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu mujizat, dan minggu berkat. Sekarang terimalah segala berkat kasih dan anugerah-Nya. Pulang dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih pertolongan dari Yesus Kristus, kuatan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.